Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Angelita Fesana. Saya dari kelas 11K. Di sini saya akan menuntaskan tugas remedial biologi saya berupa menjelaskan materi mengenai osmosis dan difusi. Berikut saya tampilkan materi yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama ada pengertian osmosis dan difusi, lalu yang kedua ada dampak osmosis dan difusi, lalu yang ketiga ada contoh percobaan sederhana osmosis dan difusi, lalu yang keempat ada kesimpulan. Pengertian yang pertama ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan melalui membran permeable selektif dari bagian yang lebih encer atau hipotonis ke bagian yang lebih pekat atau hipertonis. Osmosis akan berhenti apabila konsentrasi kedua zat sama atau isotonis. Pengertian yang kedua ada difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau perpindahannya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Gerak difusi termasuk pasif, jadi tidak perlu energi. Proses difusi terjadi karena gerak acak molekul yang berdifusi. Lalu materi selanjutnya ada dampak osmosis. Dampak osmosis yang pertama yaitu adalah plasmolisis. Plasmolisis adalah proses di mana sel tumbuhan kehilangan air ketika diletakkan dalam larutan hipertonik, menyebabkan protoplasmanya terpisah dari dinding sel. Lalu yang kedua ada krenasi. Krenasi adalah fenomena yang terjadi pada sel hewan di mana sel mengecil akibat kehilangan air melalui osmosis saat berada di larutan hipertonik. Lalu yang ketiga ada flaccid. Flaccid menggambarkan keadaan sel tumbuhan yang tidak memiliki tekanan turgor. Biasanya terjadi dalam kondisi isotonik di mana sel tidak mengembang atau menyusut. Lalu selanjutnya terdapat dampak difusi. Dampak difusi yang pertama adalah dampak positif, yaitu mendukung fungsi organisme. Difusi membantu distribusi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, memungkinkan proses pernafasan yang efisien. Lalu yang kedua terdapat dampak negatif, yaitu adalah pencemaran meluas. Difusi gas beracun atau zat kimia dari sumber polusi dapat menyebar ke area yang lebih luas, memperburuk pencemaran. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan percobaan sederhana osmosis dan difusi. Selamat menyaksikan. Di sini saya sudah menyiapkan kentang yang berukuran 3 cm. Kemudian kita masukkan 1 sendok garam ke wadah berisi air. Aduk dan masukkan kentang ke dalam kedua wadah tersebut dan tunggu 30 menit. Ketika sudah 30 menit lamanya dapat dilihat dengan jelas perbandingan kentang air biasa dan kentang air garam. Siapkan 2 buah gelas yang berisikan air biasa dan air panas, lalu masukkan 1 kantung teh celup secara bersamaan dan tunggu selama 15 menit. Dapat kita bandingkan bahwa gelas sebelah kanan warnanya lebih pekat. Dari hasil percobaan osmosis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang yang direndam air mengalami perubahan tekstur menjadi lebih berat dan kaku, sehingga kentang sulit dibengkokkan. Hal ini terjadi dikarenakan air tersebut memiliki zat larut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Lalu, kentang yang direndam dalam larutan garam, kentang tersebut akan mengalami perubahan tekstur yang menjadikannya lebih ringan dan elastis sehingga mudah dibengkokkan. Peristiwa ini terjadi karena larutan garam memiliki konsentrasi zat pelarutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam sehingga massa kentang pun menjadi turun. Dari hasil percobaan difusi dapat disimpulkan bahwa teh celup yang dicelupkan dalam air panas mengalami perubahan warna lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Hal ini disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi mempercepat gerakan molekul sehingga meningkatkan laju difusi.
Dengan demikian, suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecepatan difusi dalam larutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.